Baik, dimulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dayu Rika Perdana MPD, yang terhormat kepada Dr. Andes Maman Surahman MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Puji serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita bisa berkumpul di acara perkuliahan pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Di sini kami dari kelompok 4 dengan materi teori kewirausahaan manajemen usaha akan mempresentasikan hasil kerja tugas kelompok kami. Sebelum dimulainya presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Ani Nuryani, yang kedua Indah Nur Sapitri, yang ketiga Indika Salsabila, dan yang keempat saya sendiri, Yusuf Baruli. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama akan dibahas oleh Saudari Indika. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama mengenai konsep manajemen kewirausahaan. Secara etimologi, manajemen berasal dari bahasa Inggris. Istilah manajemen dalam bahasa Inggris yaitu manajemen. Kata tersebut berasal dari kata to manage yang berarti mengatur atau mengelola. Kata manage ini berasal dari bahasa Itali managio yang diadopsi dari bahasa Latin. Manager yang berasal dari kata manus yang berarti tangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen merupakan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen merupakan suatu kegiatan atau proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seseorang untuk menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar dapat bekerja efisien dan optimal untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan berdasarkan pendapat Morris, Lewis, dan Shefton, manajemen kewirausahaan didefinisikan sebagai usaha atau keterampilan yang dapat memicu hasil produksi yang bernilai ekonomis lebih tinggi. Next slide. Kemudian ada unsur-unsur manajemen kewirausahaan. Manajemen dapat bekerja dengan baik karena manajemen memiliki unsur-unsur yang mendukung pelaksananya kegiatan manajemen yang dilaksanakan. Berdasarkan pendapat Usman tahun 2009 dan Henry Fayol, unsur manajemen terdiri dari 7M dan 1I. Yang pertama ada man atau manusia. Man atau manusia di sini merupakan sumber daya yang berfungsi untuk memimpin, menggerakkan, dan memberi tenaga untuk kemajuan dan keberlangsungan suatu lembaga. Pada intinya, manusia sebagai unsur manajemen adalah sebagai pemimpin. Yang kedua ada material atau barang, yaitu aspek produksi dalam perusahaan yang terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Kemudian yang ketiga machine atau mesin, yaitu peralatan yang digunakan untuk memperlancar usaha suatu organisasi atau perusahaan. Yang keempat, money atau uang, yaitu sesuatu yang digunakan untuk memperoleh sumber daya organisasi. Money dibagi menjadi dua macam, yaitu modal tetap seperti tanah, gedung, dan mesin, serta modal kerja seperti kas dan piutang. Yang kelima, metode atau metode, yaitu metode yang akan digunakan dalam melaksanakan atau menggerakkan usaha. Yang keenam, market atau pasar, yaitu tempat terjadinya kegiatan kewirausahaan. Yang ketujuh, ada minutes atau waktu, yaitu perhitungan waktu yang diperlukan untuk dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, information atau informasi, yaitu hal yang berfungsi untuk memberikan kelancaran terwujudnya tujuan yang diinginkan.
Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ani. Kepada Saudari Ani, saya persilakan. Baiklah, terima kasih Indika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi manajemen usaha. Seorang manajer wirausaha harus mempunyai daya kreativitas dan daya cipta untuk menemukan hal yang baru. Pemikiran ide baru itu dijadikan sebagai dasar untuk menciptakan sebuah produk yang akan dipasarkan untuk menjalankan fungsi-fungsi manajemen dan kewirausahaan. Adapun fungsi-fungsi yang ada pada manajemen kewirausahaan yaitu yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan sendiri merupakan proses untuk memilih arah yang akan dilalui dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah usaha. Dalam proses ini biasanya ditentukan apa saja yang akan dilakukan, kapan dilaksanakannya ide usaha, bagaimana cara melaksanakannya, dilakukan dengan cara apa, siapa yang akan melakukan. Nah, arti atau sasaran penting dari perencanaan usaha sendiri adalah yang pertama untuk merencanakan keberhasilan, yang kedua memberikan kepastian masa depan, yang ketiga memusatkan pada tujuan organisasi yang sudah diciptakan, yang keempat proses kegiatan menjadi produktif, efisien, dan efektif, yang kelima memudahkan proses kontrol karena ada standar yang sudah ditetapkan. Untuk fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi pengorganisasian manajemen kewirausahaan. Fungsi ini merupakan proses pengelompokan beragam pekerjaan atau kegiatan usaha yang kemudian dijadikan suatu unit-unit. Nah, hal ini bertujuan untuk membuat usaha menjadi tertata dengan pasti antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta hubungan kerja dengan sebaik-baiknya dalam bidangnya masing-masing. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi pelaksanaan manajemen kewirausahaan. Mohon maaf, di PPT terjadi kesalahan tulis. Yang ketiga itu pelaksanaan manajemen kewirausahaan. Nah, di sini biasanya para pemimpin atau manajer dalam menjalankan organisasi haruslah menggerakkan para bawahannya atau karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan kepada mereka dengan cara pemimpin memberi perintah, motivasi, petunjuk, pengerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan ditentukan dalam sebuah usaha bisnis. Fungsi pengarahan ini biasanya berfungsi untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan perintah kita atau perintah pemimpin. Yang kedua, untuk melakukan atau memberikan pengarahan pada orang lain supaya mengerjakan sesuatu dengan optimal dan berkualitas. Yang ketiga, menumbuhkan kesetiaan orang-orang di dalam organisasi kewirausahaan itu sendiri. Dan yang kelima, memberikan kesadaran berupa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh orang dalam usaha itu. Fungsi yang keempat, yang selanjutnya adalah pengawasan manajemen kewirausahaan. Pengawasan manajemen kewirausahaan itu sendiri merupakan proses untuk mengukur dan menilai pengerjaan tugas apakah sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Proses ini dikendalikan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Ketika terjadi penyimpangan, maka hal tersebut harus segera diperbaiki. Dari adanya pengawasan ini, diharapkan dapat dicapai tujuan dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Fungsi pengendalian ini sebagai berikut, yaitu untuk mengantisipasi adanya penyimpangan atau pelanggaran, memperbaiki penyimpangan atau kegagalan yang terjadi, menciptakan kondisi organisasi yang dinamis dan kompetitif, dan yang terakhir, meningkatkan tanggung jawab orang yang ada dalam organisasi tersebut. Fungsi yang kelima, yaitu fungsi penilaian manajemen usaha. Perlu diketahui, fungsi manajemen usaha ini merupakan fungsi lanjutan dari fungsi pengawasan manajemen usaha. Fungsi evaluasi atau penilaian ini dijadikan pedoman untuk kajian berikutnya dari menilai dan mencari kegiatan yang menjadi indikator penyebab sukses dan gagalnya suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Fungsi yang keenam yaitu motivasi manajemen kewirausahaan.
Motivasi manajemen kewirausahaan ini merupakan kemampuan seorang untuk memberikan semangat sehingga orang lain yang diberikan kepada orang lain sehingga orang lain dapat melakukan tugasnya secara sukarela dan antusias agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan optimal. Fungsi motivasi ini berkaitan dengan perilaku manusia dalam organisasi, yaitu bagaimana orang itu mau bekerja dan mendukung untuk suatu gagasan dan tujuan organisasi tertentu. Selanjutnya, yang terakhir adalah fungsi pembaruan manajemen kewirausahaan. Fungsi pembaruan manajemen kewirausahaan ini merupakan suatu proses sistematis dalam memaknai pengetahuan, sarana, sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses pembaruan atau inovasi. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Indah. Kepada Indah, dipersilahkan. Baik, terima kasih Yani. Di sini yaitu penerapan fungsi-fungsi manajemen usaha. Roni Angger Aditama dalam buku Pengantar Manajemen, Teori dan Aplikasi 2020 menyatakan bahwa fungsi manajemen bisa juga disebut ilmu manajemen. Fungsi ini berisi apa yang dilakukan dalam bidang manajemen. Yang pertama yaitu planning, perencanaan. Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan organisasi, menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana untuk kegiatan organisasi. Yang kedua yaitu adalah organizing atau pengorganisasian. Adalah proses mempersiapkan atau menentukan sumber daya usaha atau perusahaan untuk mencapai tujuan usaha. Yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan. Adalah proses pengimplementasian semua rencana, konsep, ide, dan gagasan yang dikembangkan sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat adalah controlling atau pengendalian. Merupakan salah satu bentuk pemantauan atau evaluasi kinerja suatu organisasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu kegiatan atau proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang untuk menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar dapat bekerja efisien dengan optimal untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan pendapat Morris, Lewis, dan Sexton, manajemen kewirausahaan didefinisikan sebagai usaha atau keterampilan yang dapat memicu hasil produksi yang bernilai ekonomis lebih tinggi. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami membuka 2 sesi tanya-jawab. Setiap terminnya terdiri dari 3 pertanyaan. Untuk termin yang pertama, kepada rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menghidupkan fitur raise hand. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, dipersilahkan kepada Liananda. Oke, sebelumnya terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Liananda Justina, NPM 21130530077. Bertanya, bagaimana strategi untuk mengatasi karyawan yang sulit untuk dipimpin tidak mengikuti kebijakan yang dilakukan bersama? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Pada rekan-rekan, untuk pertanyaan yang kedua, ada Anissa Indah, padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Indah Saputri dengan NPM 21130531105. Izin bertanya bagaimana cara menerapkan manajemen usaha untuk bisnis kecil agar dapat bertahan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Daniel Dwi Saptra, padanya dipersilahkan. Terima kasih moderator untuk kesempatannya. Perkenalkan nama Daniel Saptra
Putra dengan NPM 2113053110. Izin bertanya, bagaimana cara kita untuk manajemen usaha yang baru agar saya ulangi, bagaimana cara kita untuk memanajemen usaha yang baru akan dimulai dengan menggunakan modal yang sedikit. Bagaimana, apakah jelas? Jelas, Daniel. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kami meminta waktunya sebentar untuk mencari jawaban dari pertanyaan rekan-rekan sekalian. Baik, untuk pertanyaan yang pertama dari Liananda akan dijawab oleh Saudari Indah. Pada Indah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Liananda yang bertanya, bagaimana strategi mengatasi karyawan yang sulit untuk dipimpin tidak mengikuti kebijakan yang dilakukan bersama? Ada beberapa cara yang bisa diterapkan oleh atasan untuk menangani karyawan yang susah diatur. Yang pertama yaitu terapkan sanksi kepada karyawan yang sulit diatur. Hukuman atau sanksi tentunya berguna dalam menghadapi atau mengendalikan tim supaya lebih baik lagi dalam bekerja. Pada umumnya memang karyawan yang susah diatur atau bermalas-malasan memang belum menyadari adanya resiko hukuman yang mungkin diterimanya. Yang kedua yaitu atasan sebaiknya bersikap disiplin dan tegas. Kebanyakan memang karyawan akan menyepelekan instruksi dari atasan mereka yang terlihat kurang berwibawa dan tegas dalam menangani bawahannya atau karyawannya. Yang ketiga yaitu sebagai atasan wajib berperilaku baik kepada karyawan. Meskipun memang karyawan tersebut dikenal begitu sulit untuk diatur ketika sedang bekerja, tapi jangan sampai memperlakukan yang tidak menyenangkan. Harus lebih baik lagi dalam berperilaku supaya mereka nantinya sadar dengan sendirinya terhadap apa-apa yang telah mereka lakukan dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Yang selanjutnya yaitu berusaha untuk terus membangun tim terbaik. Atasan harus tetap membangun kinerja tim menjadi lebih solid dan kuat lagi. Sebaiknya tetap jaga kerjasama tim menjadi lebih baik. Dengan kerjasama yang baik, maka karyawan yang dikenal susah diatur lebih bisa terkendali. Yang kelima yaitu jangan memendam dan larut dengan masalah. Memiliki karyawan yang sulit diatur memang sangat sulit. Tidak sedikit atasan yang merasa marah dan ada pula yang memilih memendam rasa kesalnya. Selanjutnya yaitu atasan bisa memberikan penyandaran. Sampai saat ini memang seringkali karyawan tidak menyadari jika segala macam tingkah yang mereka lakukan bisa membuat mereka akan lebih sulit lagi dalam hal karir dan pekerjaan ke depannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk Liananda. Apakah sudah dimengerti? Sekian, terima kasih. Baik, sudah dimengerti. Terima kasih. Baik,
Pada rekan-rekan sekalian yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami persilahkan. Izin menambahkan. Baik, dipersilahkan Vivia. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Vivia Febriana Grifina. Dengan NPM 211305350. Di sini saya akan menambahkan sedikit dari jawaban Indah tadi. Tadi kan Lia bertanya ya, bagaimana solusi yang tepat untuk karyawan yang susah diatur gitu. Pertama kita bisa pertama kita bisa mengadakan pertemuan 4 mata. Terus saat memperingati karyawan yang melanggar, sebaiknya kita melakukannya di dalam ruangan secara 4 mata. Tujuannya adalah agar tidak terkesan mempermalukan mereka di depan umum. Selain itu juga bisa lebih efektif karena akan merasa bersalah dan menumbuhkan tanggung jawab. Apabila sudah terlalu sering melakukan kesalahan, meski sudah diperingatkan, maka bisa mengambil tindakan tegas berupa sanksi atau ancaman berupa PHK. Selanjutnya, juga bisa mendengarkan pendapat karyawan. Kerjasama menjadi kunci utama keberhasilan dalam sebuah perusahaan. Untuk itu, seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk mendengarkan pendapat mereka, karena karyawan nantinya akan terlibat ke dalam pekerjaan yang akan dilakukan. Jika dilakukan dengan terpaksa, maka hasilnya akan buruk. Jika tidak setuju dengan pendapat tersebut, maka tolak dengan alasan yang tidak terkesan merendahkan. Meski terlihat sederhana, namun dampak yang ditimbulkan bisa luar biasa karena tindakan ini menjadi bentuk apresiasi dari kerja keras serta kesungguhannya. Jadi kalau kita mendengarkan pendapat karyawan, akan mungkin kecil kemungkinan ada karyawan yang memberontak gitu. Terus juga tetap tenang menghadapi seorang karyawan yang sering melakukan kesalahan, tentu tidak boleh gegabah, usahakan tetap tenang dan menunjukkan wibawa. Oleh karena itu, jangan menegur dalam keadaan marah, karena hanya akan memunculkan banyak masalah baru dalam memecah belah persatuan. Kemudian, tenangkan diri terlebih dahulu, berikan pengertian terkait kesalahannya, selalu usahakan untuk menggunakan kata-kata yang sopan meski jabatan mereka di bawah pimpinan. Tujuannya agar mereka dihargai serta dimengerti, terutama jika ia sebagai karyawan teladan. Lalu selanjutnya, mulailah dari akarnya. Sebelum menanggapi suatu masalah, sebaiknya ketahui terlebih dahulu penyebabnya, sehingga nantinya dapat mencari solusi yang tepat sasaran. Sebagai contoh, jika salah satu dari mereka tidak mau bekerja sama karena sifatnya yang buruk, misalnya nggak disiplin dan kurang bertanggung jawab. Nah, caranya itu dengan mengamati terlebih dahulu dan tanyakan kepada rekannya. Tujuannya agar bisa mengambil keputusan dengan tepat serta memberikan pengajaran supaya menjadi lebih baik. Beri pengertian kepada mereka jika masa depan perusahaan akan terancam apabila tidak berubah. Lalu yang terakhir ada pahami lingkungan dan dampak masalah. Jadi harus dapat memahami seberapa besar masalah serta dampak yang ditimbulkan pada perusahaan dan karyawan lainnya. Jika memberi efek negatif, misalnya karena kesalahannya cukup berat, misal mengonsumsi obat terlarang atau minum-minuman keras di kantor, kan, hal tersebut tentu akan mencoreng nama baik perusahaan. Sehingga sebagai petinggi perlu memberikan sanksi tegas. Sebelumnya, perhatikan juga konsekuensi yang akan terjadi agar bisa mengambil keputusan yang tepat. Demikian penambahan dari saya. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Via atas tambahan jawabannya. Selanjutnya kepada rekan-rekan sekalian yang ingin menambahkan lagi, kami persilahkan. Baik, jika tidak ada, lanjut ke pertanyaan yang kedua, akan dijawab oleh Saudari Indika. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ari Anissa Indah Saputri mengenai bagaimana cara menerapkan manajemen usaha untuk bisnis kecil agar dapat bertahan. Cara yang pertama itu dapat dengan menetapkan strategi pemasaran yang sejalan dengan manajemen usaha. Dapat dilakukan dengan menentukan pasar menggunakan SPP, jangan melupakan
aspek marketing 7P dan menggunakan marketing tools yang berguna sebagai alat promosi, pemantau, dan juga evaluasi. Kemudian cara kedua yaitu mencari investor untuk pendanaan. Cara ketiga, mampu bekerja keras dan disiplin dalam manajemen usaha. Cara yang keempat, jual kelebihan dan kualitas produk. Cara yang kelima, rekrut karyawan yang baik dan berkualitas. Kemudian yang keenam, perlakukan vendor dan konsumen yang baik. Kemudian yang ketujuh, gunakan teknologi. Bagaimana Saudari Anissa Indah, apakah bisa dipahami? Baik, sudah dipahami. Terima kasih atas jawabannya, Indika. Sama-sama. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kepada rekan-rekan sekalian yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami persilahkan. Baik, jika tidak ada, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga dari Daniel. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk memanajemen usaha yang baru akan dimulai dengan menggunakan modal yang sedikit? Di sini akan saya jawab. Untuk yang pertama, pilih jenis usaha dengan modal kecil yang cocok untuk Anda. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan usaha yang pas dan cocok untuk Anda. Cobalah pilih usaha yang sesuai dengan hobi atau hal yang disukai. Dengan begitu, kita tidak akan merasa berat dan terbebani ketika menjalankannya. Kemudian yang kedua, lakukan riset pasar sebelum memulai usaha. Riset pasar membantu Anda untuk menemukan peluang yang akan terjadi pada bisnis. Melalui riset, Anda akan menemukan apa yang sebenarnya sedang dicari dan dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga ada alokasikan modal bisnis secara tepat. Dengan alokasi yang tepat, maka modal kecil dapat digunakan secara efektif dan efisien. Kemudian yang keempat, memanfaatkan peralatan yang dimiliki. Ketika akan memulai merintis usaha, tidak selamanya Anda membutuhkan peralatan yang baru dan canggih. Anda bisa menggunakan peralatan yang dimiliki terlebih dahulu untuk meminimalisir modal yang keluar. Kemudian yang kelima, pilihlah lokasi yang tepat untuk usaha dengan modal kecil. Lokasi merupakan salah satu aspek penting dalam memulai usaha. Dengan memilih lokasi yang ramai dan tepat bisa membuat usaha Anda lebih cepat berkembang. Kemudian yang keenam, manfaatkan sosial media. Dengan sosial media ini, pemasaran melalui sosial media secara gratis akan membantu Anda dalam mengembangkan usaha dengan modal Anda yang kecil. Kemudian yang ketujuh, menggunakan modal dengan bijak. Hindari membeli barang-barang yang dirasa belum dibutuhkan, karena modal yang dimiliki tidaklah banyak, sehingga jangan sampai modal sudah habis hanya untuk membeli barang-barang yang tidak begitu penting dalam usaha. Yang kedelapan, pandai dalam membagi waktu. Dalam mengembangkan usaha, Anda dituntut untuk memanfaatkan dan menggunakan waktu secara tepat, efektif, efisien, dan menguntungkan. Kemudian, selanjutnya, selalu lakukan inovasi produk untuk usaha dengan modal kecil Anda. Pada dasarnya, kebanyakan konsumen memiliki sifat cenderung mudah bosan. Mereka menginginkan produk dengan inovasi baru. Karena itulah, inovasi produk sangat dibutuhkan oleh Anda yang ingin mempertahankan dan mengembangkan usaha. Kemudian, selanjutnya temukan bahan baku berkualitas dan harga murah. Cobalah untuk mencari supplier bahan baku yang mampu memberikan kualitas bagus, namun dengan harga yang murah. Silakan bisa dicari di internet maupun bertanya kepada pebisnis lain untuk mendapatkan informasinya. Kemudian rencanakan keuangan dengan baik. Ketika usaha dimulai, berjalan dan menghasilkan keuntungan, Anda harus mulai pintar-pintar mengatur keluar masuknya uang dengan benar. Pisahkan antara uang pribadi dengan uang hasil usaha. Baik, mungkin itu saja
jawaban dari saya. Bagaimana Daniel? Apakah dapat dipahami? Oke, jawabannya sangat lengkap dan mudah dipahami. Terima kasih Mas Yusuf. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya kepada rekan yang ingin menyampaikan jawaban dari kelompok kami persilahkan. Baik, jika tidak ada, lanjut ke segmen yang kedua. Pada rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, silakan menghidupkan fitur raise hand. Baik, untuk yang pertama dipersilakan kepada Niken Larasati untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Niken Larasati, NPM 21130530013. Izin bertanya, menurut pendapat kalian, bagaimana penerapan metode yang tepat untuk pemasaran barang di daerah yang terpencil atau tidak ramai masyarakat agar usaha tetap berjalan dengan baik? Bagaimana, apakah jelas pertanyaan saya? Sudah jelas. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Ernawati, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Ernawati, NPM 211305323. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, di dalam manajemen usaha itu terdapat 8 unsur yang harus dipenuhi. Pertanyaan saya, apabila salah satu dari 8 unsur tersebut tidak dipenuhi atau tidak ada, apakah usaha tersebut dapat dikatakan gagal? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Ernawati atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Lisa Arianti dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lisa Arianti dengan NPM 21130530083. Saya ingin bertanya, bagaimana sih cara penerapan fungsi manajemen controlling dalam melakukan bisnis bagi seorang pemula? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali atas pertanyaannya Lisa Arianti. Selanjutnya kami meminta waktunya sebentar untuk mencari jawaban dari rekan-rekan sekalian. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, dipersilahkan Indah untuk menjawab pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Niken yang bertanya bagaimana penerapan metode yang tepat untuk pemasaran barang di daerah yang terpencil. Ada beberapa strategi, yaitu 15 strategi untuk pemasaran di tempat wilayah yang terpencil atau tidak ramai masyarakat. Yang pertama yaitu membangun suatu usaha yang kuat. Yang kedua yaitu membuat logo yang menarik. Yang ketiga yaitu menulis konten sebagai strategi marketing. Yang keempat yaitu gunakan media sosial seperti Facebook. Yang kelima yaitu lakukan riset di pasar. Yang keenam yaitu manfaatkan media sosial, strategi marketing yang penting. Yang ketujuh membuat suatu usaha yang menarik. Yang kedelapan tempat usaha sebagai tempat nongkrongan atau nongkrong. Yang kesembilan mengadakan open house atau yang ke-10 mengikuti pameran atau bazar yang tersedia di tempat wilayah yang terpencil. Yang ke-11 yaitu mengikuti acara amal. Yang ke-12 yaitu memberikan diskon atau hadiah untuk pelanggan yang membeli. Yang ke-12 yaitu sertakan ucapan terima kasih setiap ada orang yang membeli. Yang ke-14 bergabung dengan forum usaha untuk mendapatkan sharing. Yang ke-15 yaitu evaluasi usaha.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagaimana Saudari Niken? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Indah jawabannya. Baik, selanjutnya kepada rekan-rekan sekalian yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami persilahkan. Baik, jika tidak ada, lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Ernawati akan dijawab oleh Ani. Padanya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ernawati, yaitu dalam unsur manajemen usaha terdapat 8 unsur yang harus dipenuhi. Lalu, jika salah satu unsur tersebut tidak ada, apakah usaha akan dapat dikatakan gagal? Usaha bukan yang tidak memenuhi 8 unsur tersebut bukan dikatakan gagal, namun tentunya usaha tersebut akan tersendat karena unsur manajemen usaha itu saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka suatu usaha tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Dapat diibaratkan misalnya usaha itu adalah sepeda motor. Tentunya apabila sepeda motor itu banyak kempes, dapat diuratkan sebagai salah satu unsur yang tidak terpenuhi, tetapi tidak dapat berjalan dengan optimal atau dengan baik. Mungkin hanya itu jawabannya yang dapat saya. Baik, Ernawati, apakah jawabannya dapat dipahami? Dapat dipahami, terima kasih Ani. Baik, selanjutnya kepada rekan-rekan sekalian yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami persilahkan. Baik, jika tidak ada, lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Lisa Arianti. Akan dijawab oleh Saudari Indika. Padanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Lisa Arianti yang bertanya bagaimana cara penerapan fungsi manajemen controlling dalam melakukan bisnis bagi pemula. Controlling atau pengendalian merupakan salah satu bentuk pemantauan atau evaluasi kinerja suatu usaha. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa apa yang direncanakan, disusun, dan dijalankan sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Fungsi kontrol dilakukan untuk mendeteksi apa yang tidak sesuai dengan rancangan, mengidentifikasi dan menganalisis lokasi masalah, mencoba mencari solusi dan memantau kinerja sumber daya manusia. Untuk pemula, penerapan fungsi manajemen controlling ini dapat dilakukan dengan mencatat hal-hal atau hambatan yang terjadi dan nantinya akan dievaluasi baik dari produknya, karyawannya, atau juga dari rencana yang telah digagas sebelumnya. Apakah sudah efektif atau belum penggunaannya? Dan jika terdapat kendala dalam usaha tersebut, maka akan dicarikan solusinya agar kendala tersebut tidak terulang kembali. Bagaimana Saudari Lisa? Apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih Indika untuk jawabannya mudah dipahami. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kepada rekan-rekan sekalian yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami persilahkan. Baik, jika tidak ada, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam presentasi kami. Terima kasih pada rekan-rekan sekalian dalam partisipasinya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.